Sekarang kita jumpa untuk les kedua, yaitu muatan IPA dengan tema pendengaran manusia. Alat pendengaran pada manusia adalah namanya telinga atau sering disebut dengan kuping. Jadi apa fungsi daripada telinga tersebut? Nah, fungsi telinga tersebut adalah sebagai alat pendengaran. Selain dia sebagai alat pendengaran, dia berfungsi juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi itulah fungsi daripada telinga. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian daripada telinga. Ada 3 bagian, ada bagian luar, ya, ada bagian tengah dan ada bagian dalam. Mari kita simak penjelasan mengenai bagian-bagian daripada telinga. Sekarang kita masuk bagian-bagian telinga. Bagian telinga, inilah gambar telinganya, ada dia namanya daun telinga. Nah, daun telinga itu untuk menangkap gelombang suara. Ini bagian luar ini. Kemudian ada namanya, ini masih bagian luar, lubang telinga. Ya, untuk jalannya masuk suara ke gendang telinga. Ini masih bagian luar juga ini, yaitu ada saluran telinga. Nah, sekarang kita masuk bagian dalam. Ada namanya 3 tulang pendengaran. Ya, 3 tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea, tulang martil, landasan dan sanggurdi. Kemudian ada namanya gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Ada namanya saluran Eustachius, ya, untuk menyeimbangkan tekanan udara dan menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Kemudian ada namanya 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada yang terakhir itu rumah sifut atau koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Maka saraf pendengaranlah nanti mentransfer atau menerjemahkan suara. Sekarang kelainan penyakit pada telinga. 1 tuli, yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi karena rusaknya gendang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. 2 congek, yaitu keluar baunya musuh dari telinga. 3 bisul yang ada di dalam telinga akibat infeksi. Cara memelihara telinga: 1. Menjaga kebersihan telinga. 2. Menghindari bunyi terlalu keras. 3. Periksa ke dokter THT jika telinga berdenging. Nah, demikianlah untuk. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu mekanisme proses mendengar. Mendengar adalah kemampuan mendeteksi getaran yang disebut suara. Nah, bagaimana proses mendengar itu? Mari kita lihat. Ya. Bagaimana kita bisa mendengar bunyi? Bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar? Simaklah baik-baik. Ini adalah gambar telinga yang tadi itu, ya. Gambar telinga. Kemudian ada kita buatlah suara atau gelombang bunyi, ya, mengeluarkan suara dia. Kita buat dia ada lagu, enak. Ada lagu, ya. Gelombang suara ada, kemudian masuk ditangkap oleh daun telinga, ya. Daun telinga menangkap suara tersebut. Ya, daun telinga menangkap suaranya atau gelombang suara. Sudah ditangkap, ya, kemudian dia masuk ke, ya, suara diteruskan melalui saluran telinga atau liang telinga. Ya, setelah masuk ke liang telinga, suara tersebut, ya, atau gelombang suara tersebut akan menggetarkan gendang telinga. Ya, gendang telinga itu ada speakernya di situ, bergetar dia, sehingga diteruskan, ya. Diteruskan itu, gendang telinga itu getaran tadi menggetarkan tulang-tulang martil, landasan dan sanggurdi tadi, tulang 3. Nah, kemudian gelombang suara tadi diteruskan lagi, ya. Getaran tadi
Ya, diteruskan lagi getaran tulang sangkurdi ditransmisikan atau diteruskan ke koklea atau rumah siput yang berisi cairan limpa. Nah, dari situlah nanti ya masuklah dia, ditransferlah nanti itu, ditransfer di dalam koklea terdapat organ korti yang berisi cairan sel rambut yang sangat peka terhadap getaran, kemudian diteruskan saraf auditori ke otak. Maka di otaklah nanti akan ditransfer dia sehingga kita bisa mendengar. Demikianlah penjelasan skema proses mendengar pada manusia. Mudah-mudahan mengerti. Tuh masuk sini. Ya. Tuh masuk sini. Tak lulus-lulus. Biar dulu kita apa lagi, kembalikan lagi. Aku udah film ya. Ada rupanya masih ketinggalan. Mau apa lagi, lanjut lagi dulu.